Nah, itu akan tetap menjadi gulma-gulma ketika dia menjadi Indonesia. Entitas-entitas ini, selagi Indonesia ini ada, mereka akan tetap menjadi gulma. Ketika Belanda memperkenalkan modernisasi, pada saat itu akhirnya Belanda menciptakan kelas baru dalam masyarakat yang ada di Hindia Belanda, yang kita kenal dengan kaum terpelajar. Tetapi tahap selanjutnya setelah mereka mendapatkan posisi mereka sebagai kaum terpelajar, mereka juga akhirnya merasa mereka menjadi sesuatu yang asing di dunia mereka. Maka kemudian mereka ingin mendapatkan hal yang sama. Nah, hal yang sama ini dalam proses gerakan itu kita sebut sebagai emansipasi. Perasaan ingin bebas dari apa yang sudah terjadi selama ini. Bahwasanya pertama itu ya sifatnya ada yang kalau mereka misalnya orang Minang, mereka berpikir Minang yang ada pada waktu itu perlu dilakukan revolusi. Maka muncul Datuk Sultan Maharaja dengan idenya revolusi Minangkabau dan lain sebagainya. Lalu di Jawa ada Budi Utomo. Sejarah Indonesia itu kan selalu bersifat ke Jawa, tapi tak melihat adanya gerakan-gerakan emansipasi lain yang ada di luar Jawa. Nah, di Minangkabau juga terjadi gerakan emansipasi ini. Banyak itu, misalnya Sultan Maharaja, dia akhirnya ingin mengangkat derajat orang Minangkabau itu sederajat dengan orang Barat dan lain sebagainya. Gerakan emansipasi Datuk Sultan Maharaja ini juga akhirnya memicu emansipasi yang ada di dalam kaum perempuan yang akhirnya melahirkan Rohana Kudus itu. Nah, Rohana Kudus itu adalah kader dari Sultan Maharaja. Nah, Rohana Kudus itu kalau kita lihat secara historis jauh lebih aktual lagi dari R.A. Kartini gerakannya. R.A. Kartini kan baru surat menyurat saja dengan Abedanon kan. Sementara Rohana Kudus konkret. Dia bikin majalah yang kita kenal dengan Sunting Melayu itu. Jadi kalau kita lebih adil lihat sejarah yang ada di Hindia Belanda kan kita temukan itu banyak sekali tokoh-tokoh emansipasi itu. Itu tarafnya pada waktu itu baru emansipasi kebudayaan Jawa, emansipasi kebudayaan Arab, emansipasi kebudayaan macam-macam seperti yang diceritakan tadi itu. Bagaimana membebaskan orang Jawa dari kebodohan, bagaimana membebaskan perempuan dari kebodohan, bagaimana membebaskan orang Islam dari kebodohan. Islam, ini menarik juga. Islam juga pada waktu itu bergerak menuju ini. Islam ini tak terlepas dari gerakan modernisasi yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah kan wilayah yang juga sudah dikolonisasi juga oleh bangsa Eropa pada waktu itu. Nah, sehingga pada waktu itu juga di Timur Tengah sudah ada juga sudah ada gerakan-gerakan untuk memodernkan orang-orang Islam atau orang-orang Arab lah secara keseluruhan. Nah, akhirnya tentu merubah sistem pendidikan Islam itu sendiri dari sistem tradisional kepada sistem modern. Nah, kebetulan orang yang ada di Hindia Belanda di mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, mereka pun mendapatkan modernisasi Barat itu juga di Timur Tengah. Nah, akhirnya dibawa pula ke Hindia Belanda, bertemu. Maka kita kenal kalau di Minangkabau itu ada 3 serangkai itu, lucu-lucu itu. Seperti Syekh Jamil Jambe. Jamil Jambe itu seorang syekh, tapi dia punya anjing. Kan anjing haram itu dalam Islam, tapi dia punya anjing. Tapi anjingnya itu tidak ditaruh di rumah. Untuk apa dia anjing? Syekh Jamil Jambe berburu. Dia berburu. Nah, ketika dia berburu, dia gunakan anjing. Itu kan haram, Syekh. Ya, anjing yang haram kan anunya katanya kan, binatangnya kan enggak. Ya adalah pokoknya kalau saya nggak mau masuk pula di sana kan, tapi saya Jamil Jambe melakukan itu. Jamil Jambe menggunakan celana pendek dan lain sebagainya. Nah, inilah semua berakumulasi gerakan-gerakan yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, gerakan-gerakan inilah yang kemudian secara masif terus meruncing, bersatu dan bertemu, dan akhirnya membentuk satu gerakan baru yang kita kenal dengan nasionalisme. Seperti itu. Jadi tahap yang disebutkan tadi itu adalah, itu namanya pre-nasionalisme. Masa menjelang
akan munculnya nasionalisme. Tetapi itu akarnya dari politik etis tadi. Kalau untuk Hindia Belanda adalah politik etis. Ketika dia menjadi nasionalisme, mereka membentuk nasionalismenya itu adalah dari akar emansipasinya itu tadi. Apa itu? Mereka berangkat menjadi nasionalisme setelah mereka lihat mereka pengen bebas, mereka pengen sama hidupnya, sama rata, sama rasa dan lain sebagainya. Strata mereka harus sama. Mereka merasa strata yang dibikin oleh Belanda dengan meletakkan pribumi pada level terbawah itu tak adil. Nah, inilah yang mereka perjuangkan. Nah, ketika mereka berjuang, mereka sadar, oh, ternyata kita ini sama. Kenapa wanita kita tersingkir? Karena dijajah oleh Belanda. Kenapa Islam tersingkir? Karena dijajah oleh Belanda. Kenapa bangsa Banten tersingkir? Karena dijajah oleh Belanda. Kenapa orang Sunda tersingkir? Karena dijajah oleh Belanda. Oh, berarti kita ini sama-sama begini dijajah oleh Belanda. Maka akhirnya mereka sepakat kita harus membentuk semacam entitas baru. Nah, akhirnya muncullah tahun berapa itu yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda tadi. Dan lahirlah kemudian kata-kata Indonesia. Jadi Indonesia ini lahir bukan karena Minangkabau, bukan karena Jawa, bukan karena ini, karena itu. Tapi karena kita dijajah oleh kolonial Belanda di suatu wilayah yang dibikin oleh Belanda yang namanya Hindia Belanda. Nah, wilayah yang bernama Hindia Belanda inilah yang mau dijadikan Indonesia karena kami mau sepakat sejajar pula dengan Belanda, kan seperti itu. Jadi masyarakat Hindia Belanda yang sepakat untuk menjadi Indonesia, seperti itu. Nah, ketika dia menjadi nasionalisme, lalu menjadi nasionalisme kita kan namanya akhirnya menjadi Indonesia. Tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul juga di dalam masyarakat. Misalnya kami orang Melayu, kenapa kami kok nggak jadi sama dengan Malaysia saja? Kami orang Timor, kenapa akhirnya tidak menjadi Timor Leste saja? Kami orang Papua, kenapa nggak jadi Papua New Guinea gitu kan? Nah, ini kan menarik ini. Nasionalisme kita tadi itu dasar berpikirnya bukan karena soal etnis, dasar berpikirnya bukan soal agama, tapi dasar berpikirnya adalah suatu wilayah yang ada di suatu state yang waktu itu namanya Hindia Belanda. Lalu wilayah Hindia Belanda ini pada waktu itu merasa terdiskriminasi oleh suatu wilayah yang bernama Negeri Belanda. Mereka dulu sama-sama di bawah kerajaan Belanda. Belanda dan Hindia Belanda di bawah kerajaan Belanda. Nah, yang Hindia Belanda ini merasa tersisihkan. Nah, mereka pengen merdeka. Ketika mereka pengen merdeka, mereka menyebut kami yang sesama orang Hindia Belanda ini pengen merdeka dari negeri Belanda. Maka mereka menjadi Indonesia. Penyebutan mereka menyebut Indonesia. Lalu hari ini apa? Ketika mereka menjadi Indonesia hari ini, maka tidak semua yang ada di Hindia Belanda itu sepakat menjadi Indonesia. Itu udah pasti. Dalam teori apapun yang kita pakai, makanya di Minangkabau bule aye di pambule, bule kato di mupakai. Bule lah bisa digolong, picak lah bisa dilayangkan. Artinya apa? Tidak 100%. Nah, itu akan tetap menjadi gulma-gulma ketika dia menjadi Indonesia. Nah, hari ini ada nggak? Ada. Gulmanya yang berdasarkan ideologi. Misalnya pada waktu Indonesia terbentuk, ada yang ingin membawa Indonesia ini namanya jadi wilayah yang disebut dengan Komintern, sebuah ideologi transnasionalisme yang disebut dengan komunis. Ini nggak cocok. Indonesia bukan komunis. Itu berarti satu ideologi yang dipaksakan ke Indonesia. Nggak bisa. Dia di Hindia Belanda ini berbagai godokan lalu disatukan. Lalu dia bentuk semacam entitas baru Indonesia dengan ideologi baru Indonesia dengan dasar yang kita sebut dengan dasar dari Indonesia gitu kan. Komunis tidak masuk. Oh, kami pengen Islam. Oh, nggak bisa. Islam itu cuma 90% waktu itu. Yang 10% entitas wilayahnya juga luas. Ada Papua, ada Maluku, dan lain sebagainya. Entitas-entitas ini, selagi Indonesia ini ada, mereka akan tetap menjadi gulma, tetap menjadi gangguan di wilayah ini. Apalagi hari ini ada pula gerakan-gerakan baru yang bersifat transnasionalisme. Apakah gerakan berdasarkan agama? Apakah berdasarkan kepada ideologi sekuler dan lain sebagainya. Ini akan tetap menjadi gangguan, tetapi ini adalah gulma, bukan menjadi hakikat Indonesia itu sendiri. Lalu kenapa mereka? Oh ya, namanya gulma tentu dia akan ganggu. Sebuah yang realita saja dia akan ganggu. Tetapi
orang Indonesia wajib tahu kenapa kita menjadi Indonesia. Kita menjadi Indonesia karena wilayah ini bernama Hindia Belanda dulu. Kalau wilayah ini tidak bernama Hindia Belanda, tidak Indonesia kita. Timur Leste itu tidak bisa dipertahankan secara nasionalisme karena soalnya dia dijajah oleh Portugis. Tetapi timur bagian barat dijajah Belanda jadi Indonesia. Saya kira itu. Jadi apapun yang ada hari ini yang membentuk semacam entitas-entitas baru itu hanya gulma. Gulma yang ada di dalam perjalanan nasionalisme. Seperti itu.